Insya Allah dengan kita mentradisikan atau membiasakan ketika kita dalam majelis, dalam pertemuan, kita awali dengan tilawah Al-Quran ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya yang dia pimpin, yang ustadznya saja yang memimpin, nggak apa-apa, mulai dari surat Al-Baqarah seterusnya. Nanti jadi putaran 1 tahun, bisa siapa tahu sudah khatam kan. Jadi sambil, kalau bisa 1 kali pertemuan itu 3 halaman, 3 lembar, berarti kalau 1 bulan sudah 1 juz, ya kan, sudah lebih. Ya, kalau 1 tahun hampir khatam itu ya, insya Allah. Karena dengan membaca Al-Quran, salah satunya adalah kita insya Allah diberikan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang berbahagia, kita akan membahas tentang Al-Islam atau Dinul Islam dan Muhammadiyah, ya, persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah berdiri itu sebelum Indonesia berdiri. Jadi sebelum Indonesia ada itu sudah ada Muhammadiyah. Dan amal-amal usaha Muhammadiyah itu nampak ya. Karena apa? Kajiannya memang tidak seperti di kajian-kajian di yang lain, meskipun sebetulnya sama ya, bacaannya ada cuma beda sedikit-sedikit saja ya. Kita dengan teman lain misalnya dengan Nahdlatul Ulama itu tidak ada bedanya ya, beda organisasinya ya. Cuma kalau di Muhammadiyah kalau subuh jarang kunut ya, tidak ada yang kalau jadi imam bukan baca kunut, kalau mereka baca kunut itu aja gitu. Kemudian kalau zikir-zikirnya bacaannya sama, cuma kalau di Muhammadiyah siri tidak di keras ya, di sendiri-sendiri. Nah, kalau mereka ada apa namanya, bilalnya atau imamnya yang memimpin, bedanya ada, bacaannya sama. Kemudian misalnya di Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina Muhammad, boleh aja pakai Sayyidina, tidak ada yang di dalam tarjih itu mengharamkan Sayyidina, tidak ada. Nah, cuma tokoh-tokoh Muhammadiyah, nah dari hadis-hadis yang dijelaskan, memang ketika membaca sholawat Nabi dalam sholat ya, jadi garis bawah ya, dalam sholat tidak menggunakan Sayyidina. Kalau di luar sholat nggak masalah ya, mau sholawatan tunjin nggak apa-apa, sholawatan azwil nggak apa-apa, sholawatan nggak apa-apa ya, nggak ada persoalan sebetulnya bagi kita di Muhammadiyah. Makanya kita menyatu dengan masyarakat, jadi tidak memisahkan dengan yang berbeda. Karena salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah adalah persatuan dan persaudaraan umat Islam. Jadi salah satunya dari faktor kenapa Muhammadiyah berdiri pada masa itu, Kiai Madahlan itu ya, karena berpikiran di masyarakat Islam itu sudah terpecah belah dengan berbagai macam sekte ya. Bukan mazhab, sekte ya, banyak sekali aliran-aliran atau sekte-sekte tasawuf yang kemudian mensinkritasi, mencampur adukan antara agama dengan keyakinan yang lain. Buat dengan tradisi lo nggak apa-apa, di Muhammadiyah lo dipelihara. Dalam kamar ke-47 ya, kemarin yang di Jogja tahun berapa itu? Itu kan keputusan Muhammadiyah, keputusan utamanya adalah mengembangkan budaya, seni dan budaya ya. Dan seni dan budaya itu melekat dengan tradisi-tradisi ya.
dengan tradisi. Di Muhammadiyah cuma tradisinya jangan sampai dimasuki dengan keyakinan yang di dalamnya ada takhayul khurafatnya. Sama dengan Maulid Nabi. Oh, Muhammadiyah kok nggak boleh Maulid Nabi nggak apa-apa juga. Cuma di Muhammadiyah ketika Maulid Nabi tidak ada keyakinan pada saat kita bersolawat itu, berdiri itu, bahwa Nabi itu datang, Nabi itu datang, tidak ada. Ya bersolawat aja. Solawat adalah sebagai bagian dari cinta kita kepada Nabi. Itu aja beda anunya sebetulnya. Yang tidak boleh adalah keyakinan-keyakinan yang mengakibatkan cara berpikir kita tidak sehat. Baik, jadi salah satunya adalah itu. Oleh karena itu bagi kita di Muhammadiyah itu sudah biasa, yang berbeda pendapat itu sudah biasa. Apalagi kalau itu ada berpikir yang berbeda. Nah, yang persatuan itu, ya, yang persatuan itu yang memang menjadi salah satu dari wujud kenapa Muhammadiyah itu berdiri. Latar belakang yang lain sebetulnya kalau kita belajar sejarah Islam itu, Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? Nabi Muhammad itu menerima wahyu Islam tahun 610, abad ke-7. Jadi 610 ditambah 22 tahun atau 23 tahun, 632 atau 633 itu, ya, Nabi wafat pada tahun 633. Selama 23 tahun, ya, dalam sejarah itu, Nabi itu kan pada masa Nabi itu tidak ada persoalan. Karena ketika ada sahabat, ada orang datang langsung diselesaikan menghadap Nabi, selesai persoalannya. Nah, yang dihadapi Nabi adalah ketika dakwah. Pada 13 tahun pertama di Mekah, Nabi itu bukan dimusuhi oleh orang lain. Yang musuhi adalah saudaranya sendiri, ya. Yang mengangkat lawan, ya, adalah pamannya sendiri, ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan, yang jelas tidak ada Abu Gosok lah, ya. Jadi tiga Abu itu selalu mengejar Nabi, ya. Tapi sebetulnya bukan persoalan kenabiannya sebetulnya, persoalan status quo-nya. Karena nanti ketika Nabi menjadi tokoh terpengaruh, maka pimpinan politik akan berpindah, ya, dari mereka pada saudara saja. Nah, di Bani Hashim yang tadi itu, ya, Bani Hashim bin Manaf itu, ya, mereka itu yang selalu melawan atau tidak menerima dakwah Nabi. Dengan mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain, sehingga 13 tahun itu di Mekah, ya, itu tidak banyak umatnya, ya, tidak banyak umatnya, sekitar 70 orang saja yang Islam, ya, sampai 90 orang. 13 tahun loh, ya, Bu, ya. Jadi ketika mendakwahkan Islam itu memang perjuangannya itu berat. Berjuang untuk kebaikan itu tantangannya itu besar. Kalau mungkar, kalau paksa, perbuatan paksa, ya, tidak diajarkan kita bisa, ya. Tapi kalau perbuatan baik harus diulang-ulang dan diajarkan. Wa amilus sholihat, ya, beramal soleh itu harus dikerjakan dan diulang-ulang. Kenapa? Untuk membiasakan kepada kita. Nah, ketika Nabi di Mekah itu selama 13 tahun, ya, kemudian hijrah ke Madinah selama
10 tahun membangun Madinah, kembali lagi pada Fathul Makkah, ya. Jadi pada Fathul Makkah itu, dalam sejarah itu, catatan sejarah, bahkan sampai orang non-Islam orientalis itu mengatakan peristiwa sejarah yang tidak menelan mengeluarkan darah, ya, ketika penaklukan adalah Fathul Makkah. Semua tunduk, tidak ada peperangan satupun ketika Nabi menguasai kembali Mekah setelah hijrah di Madinah 10 tahun. Makanya catatannya adalah luar biasa, ya. Dan ketika Nabi di Madinah, apa yang dibangun? Jadi apa yang dibangun infrastrukturnya? Yang pertama adalah infrastruktur beribadah, masjid. Ya, masjid. Setelah masjid apa? Setelah masjid adalah ekonomi, ya, pasar. Makanya sahabat Nabi ketika hijrah dari Madinah, ketika hijrah kan nggak bawa apa-apa karena harta benda istri kan ditinggal di Makkah, ya, dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Nah, datang ke Makkah itu ketika berbicara dengan kaum Ansor, yang ditanya apa? Ya, di mana pasar itu, ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, yang konglomerat Nabi pada masa itu, di sana sudah kaya, tinggal hijrah ke Madinah. Begitu di Madinah, yang ketika ketemu dengan Ansor mau ditawari tidur di mana dan lain sebagainya, yang dia tanyakan adalah pasar, di mana pasar. Kenapa? Bisa jualan dan kemudian bisa menghidupi keluarganya. Nah, pada saat itu Nabi di Madinah itu adalah membangun pasar, membangun ekonomi. Setelah itu baru membangun negara. Nah, ketika memimpin negara pun tidak banyak terjadi peperangan, hanya berapa peperangan. Itu pun perang-perang yang boleh dikata adalah perang-perang yang tidak tidak besar sekali, kecuali perang Badar saja. Lainnya adalah perang-perang yang tidak besar. Jamaah rahimahullah, itu pada masa Nabi. Kalau pada masa Nabi itu mulus-mulus saja dulu dalam Islam itu. Ketika 23 tahun itu pada masa Nabi, dari Al-Quran yang 114 surat itu 30 juz, yang 6.236 ayat itu nyaris sudah dilaksanakan semua, dicontohkan oleh Nabi untuk membangun kebudayaan, ya, membangun kemasyarakatan kepada masa Nabi. Oleh karena itu kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, ya. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 sahabat ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin karena insya Allah didoakan oleh Nabi, 4 sahabat ini adalah juga termasuk orang yang masuk surga. Abu Bakar, ya, hanya 2 tahun memimpin, menggantikan Rasulullah SAW memimpin agama sekaligus memimpin negara. Tonggak sejarah berkaitan dengan penulisan Al-Quran itu di masa Abu Bakar. Jadi Al-Quran itu duluan dihafal. Malah orang dulu itu hafalannya kuat-kuat. Kalau sekarang susah-susah, kecuali yang di pondok. Habis pulang dari pondok lupa lagi karena pegang HP. Ya kan? Al-Quran itu mudah dihafal, ya kan? Man laqad yasarna Al-Quran. Jadi Al-Quran sungguh mudahnya Al-Quran itu dihafal. Hanya mudah juga lupanya. Saya hafal Al-Mulk
merasa sudah hafal, mau dibaca, begitu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa nanti di ayat kelimanya sudah masuk ke ayat yang lain, ke surat yang lain. Ya. Kenapa? Memang begitu. Makanya ketika orang yang menghafal Al-Qur'an biasanya harus setiap hari murojaah, setiap hari diulang-ulang kembali. Kalau enggak lengket. Enggak lengket. Coba tanya yang 30 juz yang sudah tasmihnya, artinya sudah duti 30 juz. Itu kalau enggak di murojaah sehari misalnya tidak membaca Al-Qur'an sama sekali, hilang bisa 10 juz. Hilang itu. Saya punya teman dulu waktu di PGH di Jogja. Pernah juara tahfidz 30 juz di MTQ atau MTQ berapa tahun itu? Tahun 92 kan yang di Jogja itu saya tanya mempertahankan hafalannya seperti apa. Ternyata satu, saya tidak boleh berkata kasar dengan ibu bapak saya ya. Yang kedua, saya usahakan setiap Senin Kamis berpuasa. Selain murojaahnya untuk mempertahankan hafalan itu ternyata tidak mudah ya. Nah sekarang penyakitnya beda lagi. Kalau dulu kan belum ada HP, belum ada TV kan. Nah, TV juga masih RCTI, TPI apa artinya. Pada masa itu belum SCTV belum banyak. Kalau sekarang kan sudah tantangannya lebih banyak lagi. Nah pada masa Abu Bakar itu sahabat-sahabat yang hafid Al-Quran itu banyak yang wafat pada saat ketika Abu Bakar perang dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi pada masa Nabi wafat itu, pada saat Nabi wafat itu banyak orang yang mau keluar Islam. Caranya apa? Dengan apa? Dengan tidak mau membayar zakat. Ya, zakat itu bukan ajaran Islam. Ya. Sehingga ketika Abu Bakar, ya, Abu Bakar Siddiq kemudian menyampaikan dan lain sebagainya, dan pada saat itu banyak ditentang oleh segolongan orang yang tidak mau membayar zakat. Satu. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu pada masa Abu Bakar. Jadi pada masa Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad wafat, maka muncul lagi dia merasa dirinya sebagai nabi. Ya. Tapi ada umatnya juga loh ya, ada pengikutnya. Jadi kalau nabi palsu itu yang mengaku-ngaku nabi itu sudah sejak lama, sebetulnya sejak zaman Nabi ada saja. Di Indonesia ada terus loh ya, setiap tahun ada yang mengaku nabi banyak. Di penelitian UIN Sunan Kalijaga itu ya meneliti tentang berapa nabi palsu yang muncul dalam satu tahun. Ada 300 orang yang mengaku sebagai nabi dalam satu tahun di Indonesia itu, dari seluruh Indonesia. Ya, ada di Sumatera, di Aceh, di Sulawesi, di Jawa. Banyak sekali yang mengaku nabi dan punya umat. Ya meskipun umatnya anaknya, istrinya, tetangganya. Kita ingat siapa itu yang Bin Laden itu yang jualan bunga itu dulu itu yang dipenjara itu. Itu loh dapat umat mengaku nabi, mengaku Ruh Kudus, ya. Siapa itu ya, lupa namanya, yang perempuan itu kan. Itu ngaku nabi. Banyak umatnya dan ada mahasiswa yang terkenal mengikuti. Terus Ahmad Musaddiq, ya, Ahmad Musaddiq juga mengaku sebagai nabi. Kemudian nanti setiap bulannya itu tawaf. Jadi pengikutnya setiap bulannya harus kumpul di Gunung Pongkor sana di Jawa Barat, di Bogor, untuk tawaf mengelilingi kampungnya. Ya.
Tahun 2000 berapa itu kita ingat itu. Ada aja umatnya, banyak aja, ya. Jadi banyak aja. Nah, pada masa Abu Bakar ternyata banyak sekali. Salah satunya yang terkenal adalah Musailamah. Namanya Musailamah. Dia mengaku nabi, menggantikan, melanjutkan atau menggantikan Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu oleh Abu Bakar kemudian bertentangan atau dilawan oleh Abu Bakar agar mereka taubat dan mengakui kembali kepada bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Itu yang terjadi perang, yang kemudian banyak sekali hafid-hafid Al-Quran yang wafat. Nah, karena hafid-hafid Al-Quran banyak yang wafat, oleh karena itu Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar. Jadi gagasannya biar Al-Quran itu bisa sampai kepada umat manusia, maka Al-Quran ditulis. Nah, pada masa Abu Bakar itu kemudian Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu pada masa Nabi ditunjuk menuliskan kembali. Tidak gampang yang bisa kembali, belum ada kertas. Jadi dikumpulkan orang yang hafal Al-Quran, dikumpulkan, ditulis kembali dengan pelepah kurma. Ya. Dikumpulkan yang dari daun, dari macam-macam, dikumpulkan, dicocokkan bacaannya. Ya, dicocokkan bacaannya. Nah, kemudian dikodifikasi menjadi satu mushaf pada masa itu. Nah, tetapi belum menjadi mushaf al-imam. Nanti penulisan yang berikutnya pada masa Utsman bin Affan baru yang Al-Quran seperti yang kita pegang itu, ejaannya, bacaannya. Ya. Nah, ketika Abu Bakar menuliskan Al-Quran adalah untuk melestarikan. Nah, kita kalau mungkin, ya, mungkin kalau tidak dituliskan, ya, maka ya tidak sampai pada kita. Tetapi janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah, ya, yang menurunkan Al-Quran al-Dzikr, ya, dan kami Allah yang menjaganya. Oleh karena itu banyak sekali penghafal Al-Quran di Indonesia telah tumbuh rumah-rumah hafid. Hampir di setiap kampung ada rumah hafid Al-Quran. Ya, boleh hafal, tapi hafal juga harusnya maknanya paham, tidak berhenti pada saat hafal saja. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu diusahakan mengajinya itu sampai ketika kita bisa membaca, bacanya benar, tartil, ya kan? Yang baca tartil yang terulang-ulang sesuai dengan, ya, short nanti pada Pak Usman yang biasa mengkaji, ya, bacaannya, ya. Beliau memang kita khususkan untuk berkaitan dengan membaca dan untuk mengartikannya. Nah, kajian di Muhammadiyah itu membaca dengan bagus, setelah membaca bagus, memahami maknanya. Ya. Otomatis kalau memahami maknanya hafal dengan sendirinya, hafal. Kalau kita ingat kajian Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan pertama itu ngajinya adalah surat Ar-Ra'aitat Al-Ma'un. Diulang-ulang, pokoknya diulang-ulang bertahun-tahun itu sampai bosan. Ya, jadi muridnya itu sampai bosan. Pak Kiai, ngajinya gitu-gitu mulu. Itu terus tiap hari ngaji, begitu ngaji itu terus. Apa kata Kiai Ahmad Dahlan? Kamu sudah apa? Sudah Kiai. Iya. Kamu sudah paham? Sudah Kiai. Pertanyaan ketiga, kamu sudah amalkan? Diam. Belum. Diam. Itu anunya. Contohnya kalau di Muhammadiyah. Makanya ketika mengkaji Ar-Ra'aitat
ini belum selesai kalau belum berdiri panti asuhan. Begitu. Makanya ketika pengajiannya Kyai Ahmad Dahlan pertama surat Al-Maun, berdirilah panti asuhan. Kalau di Jalan Taman Siswa di Jogja itu lurus, itu saya lupa alamatnya. Saya tidak pernah datang ke sana. Jadi ada perempatan jalur lebar di Taman Siswa ini, ada Universitas Islam Indonesia, kampus Fakultas Hukum. Terus ada perempatan. Nah yang lurus ya, sebelah kanan jalan kalau dari arah Taman Siswa, itulah panti asuhan pertama yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai sekarang masih ada ya, sampai sekarang masih ada. Itu adalah pertama mengkaji tentang ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu contoh. Kita sederhana, jadi kita mengkajinya nggak terlalu muluk, kita harus hafal 30 juz. Kalau mau hafal nggak apa-apa, yang jadi imam-imam ya harus hafal. Tapi kalau kita untuk kehidupan sedikit diamalkan, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi pada kita banyak tapi ternyata tidak diamalkan, karena kita lebih baik mengkaji sedikit paham daripada banyak yang tidak paham sama sekali, tidak mengamalkan sama sekali. Ya. Kita kan kadang-kadang sudah sholawatan Maulid Nabian kan sampai jam 1 malam, subuhnya ditinggalkan. Dan pada esensinya Maulid Nabi kan subuh. Esensinya pokoknya Maulid Nabi adalah ketika pagi ya subuh, sholat subuh. Karena esensi sholawat adalah sholawat ketika sholat betulnya. Nah kadang-kadang begitu kita lupa. Ya. Kita sudah bagus bisa mengumpulkan orang, sudah bisa mengingatkan orang, sudah mendekatkan kepada cintanya kepada Rasul. Nah pada pelaksanaannya lupa. Nah itulah yang harus kita dorong sebaik-baiknya. Nah, pada masa Abu Bakar, ya 2 tahun itu dengan kemudian membukukan Al-Quran atau menuliskan Al-Quran jadi satu kitab, dilanjutkan dari Abu Bakar, Utsman. Nah, pada masa Abu Bakar, Umar, ya pada Umar, disinilah Islam sampai ke Eropa, ya. Jadi menurut sejarah pada masa Umar bin Khattab itu hampir 2/3 penduduk dunia itu memeluk Islam. Kalau sekarang gimana Bu? Umat Islam di dunia itu ada sekitar 8 miliar penduduk. 8 miliar. Umat Islam itu sekitar 1,8 miliar. Kita itu minoritas di dunia. Apa agama yang mayoritas dunia? Kristen, ya. Jadi Katolik itu yang pertama, yang kedua Protestan, yang ketiga adalah Hindu. Ya, baru Islam. Ya. Jadi kita masih kecil, ya. Kalau di Indonesia ya mayoritas. Kalau di luarnya, kalau di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, kalau di Singapura enggak, ya. Ya Islam mayoritas. Di Thailand itu sedikit yang Islam, hanya di Thailand Selatan yang umat Islamnya. Kalau di Indonesia mayoritas Islam. Kalau di Sulawesi yang cuma di bagian di atas saja, di Tanah Toraja saja kan yang non Islam, lainnya kan rata-rata Islam. Begitu. Jadi pada masa itu Umar bin Khattab itu orang yang paling lugas dalam pemimpinannya. Makanya hadis-hadis Nabi kadang menjelaskan bahwa ketika Umar bin Khattab itu
jalan, setan itu minggir. Itu dalam hadis ini, hadis sahih itu. Jadi ketika berjalan, ya, mau ke masjid itu setan berminggir dengan hawanya, dengan tidak mau ketemu dengan Umar bin Khattab. Dan ketika memerintah menjadi pimpinan, Umar bin Khattab menjadi tauladan yang jujur dan memperhatikan masyarakatnya. Jadi kalau di yang kisah yang sering dikisahkan kan, ketika malam-malam itu Umar bin Khattab itu keliling kampung, jadi melihat apakah ada penduduknya, umatnya yang tidak makan. Jadi dilihati, didengarkan per penduduk. Nah, suatu ketika keliling ada anaknya nangis, ya, ngintip, ya, ternyata dan anaknya itu kelaparan. Sedangkan ibunya masak, tapi bukan masak makanan, tapi masak batu karena menghibur biar anaknya lama-lama capek, senang sudah dimasakkan nunggu matang kan ketiduran, ya. Biar ketiduran masak batu itu tujuan ibunya itu biar anaknya tidur karena nggak ada makanan. Kemudian Umar melihat, mendengarkan, kemudian masuk dan bertanya dengan ibunya, apa yang dimasak? Yang dimasak adalah batu. Kenapa memasak batu? Karena tidak ada makanan. Ya, kemudian ibunya itu mengatakan bahwa pimpinannya tidak adil, si Umar bin Khattab katanya. Ya, mengatakanlah sehingga penduduknya nggak bisa beli makanan, nggak bisa masak. Nah, kenapa masak batu? Karena untuk anak-anak saya itu tadi nangis terus. Ya, Umar pun mengatakan bahwa saya tadi sudah mendengarkan anak-anak kalian itu tidak menangis. Nah, sekarang sudah tertidur karena apa? Saking capek dan mengharap masakannya matang sampai tertidur. Setelah itu, ya, Umar bin Khattab itu pulang langsung mengangkat gandumnya dan langsung diberikan kepada ibu tersebut. Kalau pemimpinnya sekarang begitu ya bagus. Ya, artinya tahu miskin betulan kasih, ya. Tapi kalau sekarang dikasih uang, belinya pulsa, belinya paket untuk main judi. Kacau lah ya. Sekarang agak susah memang. Ya. Makanya dulu pimpinannya jujur, masyarakatnya juga jujur. Jadi makanya ada yang mengatakan bahwa ya kalau masyarakatnya baik maka mendapatkan pimpinan yang baik. Kalau masyarakatnya tidak baik ya akan mendapatkan pimpinan sesuai dengan masyarakatnya itu. Ya. Nah, itu contoh. Jadi Umar bin Khattab itu sahabat yang paling tegas dan masuknya Islam itu didoakan oleh Nabi. Nabi itu berdoa, ya Allah, masukkanlah, berjayakanlah Islam dengan 2 Umar, salah satu dari 2 Umar. Ternyata Umar bin Khattab yang masuk Islam. Dengan masuknya Umar bin Khattab, maka kejayaan Islam benar. Ketika menjadi khalifah yang kedua, khalifah Rasulullah kedua, Umar bin Khattab bisa dakwah sampai ke Mesir, ke Afrika, ya, sampai ke Eropa, ke Turki dan lain sebagainya, ya, ke Yunani. Ya, pada masa itu namanya Bizantium, kekuasaan Bizantium, sampai ke situ. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Nah, Utsman bin Affan yang paling fenomenal adalah dengan dengan memperbanyak cetakan Al-Quran dan kemudian menyatukan bacaannya.
menyatukan bacaannya. Sekarang kan bacaannya kan berbeda-beda. Jadi suku Arab itu banyak sekali dialeknya. Nah, sekarang kan yang kita baca ya bacanya itu. Sekarang yang boleh dibaca itu hanya qiraatus sab'ah, ada 7. Ada 7. Yang kita dengar, yang kita diajari oleh saudara kita sampai kita adalah qiraah hafaz. Wadduha wallaili idza saja. Itu kita yang selama ini kita pelajari. Tapi itu kalau dibaca itu versi wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang begitu? Boleh membaca itu. Cuma harus ngomong dulu ke kampungnya nanti. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Al-Fatihah juga ada 7. Ada yang membacanya Siratal ladzina, dibaca bukan pakai shad tapi pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan alaihim, ya. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Ada yang alaihum. Ketawa kan? Kalau mendengar karena enggak biasa. Jadi tapi boleh, tidak ada 7. Nah, pada masa itu mungkin ratusan bacaan. Disatukanlah dengan bacaan yang dekat dengan dialek Quraisy, ya, suku Quraisy. Ya, akhirnya menyatukan mushaf al-Imam. Jadi mushaf al-Imam kan mushafnya Utsman bin Affan. Jadi mencetak 5, kemudian dikirim ke Kufah, ya, ke Irak, ya, ke Suriah, ya, kemudian ke Madinah. Yang satunya adalah di istri Nabi, dan kemudian menjadi ketika mencetak Al-Quran berikutnya tulis atau dibukukan itu dengan khat dan qasam pada masa Utsman bin Affan. Mungkin kalau kalau tidak ada begitu mungkin nanti waduh bacanya repot. Nah kita karena apa? Karena kita kan tidak pernah keluar negeri ya. Mungkin kalau yang biasa keluar negeri, misalnya ke Afrika rata-rata membacanya kayak gini nih, ya. Wadduha, ya. Iya. Tidak terus kalau di Afrika rata-rata pakai baca yang Tasbih rabbikal a'la. Iya. Ya ada di YouTube, di TikTok ada juga. Ya, tapi kan kita tidak tahu riwayatnya, ya. Jadi boleh kalau mau bacaan itu. Tapi kalau sudah misalnya sini Pak subuh mau pakai bacaan malam ya Pak, kalau baca yang berbeda itu disampaikan dulu. Jamaah nanti saya akan membaca dengan qiraah Zakwan, misalnya dari riwayat Zakwan yang tadi saya bacakan ke riwayat Zakwan. Jadi walalla bukan walal akhiratu, walalla akhiratu khairul laka minal ula. Itu ya. Beda dengan tulisannya dibacanya. Itu ada ilmunya tersendiri. Kalau yang ikut MTQ dilombakan. Di MTQ itu dilombakan untuk qiraah sab'ah. Jadi satu surat dibaca dengan 7 versi, ya, dilombakan. Nah kita nggak bukan untuk lomba, tapi untuk memahami bahwa ternyata membaca begitu juga benar, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang menyalahkan, oh itu kurang fasih. Padahal memang dia menggunakan bacaannya, ya. Yang misalnya short dibaca menggunakan sin dalam riwayatnya boleh, ya nggak apa-apa, ya. Sama dengan Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin pendek, nggak apa-apa, ada riwayatnya, ini ada, jadi nggak masalah kalau yang sudah tahu. Nah kalau yang nggak tahu kan, salah,
tidak sah sholatnya, Al-Fatihahnya salah, ya kan? Itulah perlunya mengaji. Itu nanti mungkin lebih banyak dijelaskan oleh Pak Usman. Nanti bisa bertanya kalau ketika dengan bacaan-bacaan itu. Memang kita harus sebagai umat Islam itu ya harus paham lah, lebih banyak paham, belajar terus. Kenapa ayat pertama itu dengan Iqra ya, 1 sampai 5 membaca tidak ada hubungannya dengan ibadah. Jadi Nabi menerima wahyu itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, hanya hubungannya dengan iman dan pikiran yang sehat. Ya, Iqra kan membaca. Jadi orang yang banyak membaca, banyak pengetahuannya, orang yang banyak pengetahuannya akan bijaksana dalam berperilaku, tidak menyalahkan orang, kemudian ketika ada masalah akan dicari akar masalahnya, persoalannya apa, bisa diselesaikan solusi. Nah, pada masa Utsman bin Affan, kemudian itu Madinah, Makkah, karena pemerintahannya sudah besar, umat Islamnya sudah sampai ke Afrika, ya, bahkan ke Eropa, ke Bizantium, maka untuk menjadikan Islam itu dipahami dengan baik, Utsman bin Affan mengutus ya, saudara-saudaranya pada saat itu ya, untuk berdakwah, kemudian untuk memimpin wilayahnya. Nah, setelah Utsman, nah sayangnya memang ketika Umar bin Khattab wafatnya itu dibunuh pada saat mau sholat subuh, setelah sholat subuh. Siapa yang membunuh? Ya, itu adalah dari orang Yahudi. Kalau kita belajar itu orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian merasa tidak suka dengan Islam, kemudian memusuhi Islam, kemudian membunuh Umar bin Khattab, sama dengan Utsman bin Affan yang kemudian di Ali bin Abi Thalib juga begitu. Jadi itulah sejarah goresan sejarah yang sangat buram menurut kita ya. Kenapa bisa terjadi semacam itu ya, karena pada masa itu mungkin belum ada protokoler ya, belum ada barisan pamres lah, belum ada pasukan pengawalnya, jadi mudah sekali orang langsung berhadapan langsung ya. Kenapa mereka para sahabat kok terbunuhnya habis subuh ya, atau pas sholat subuh? Karena mereka sholatnya kan khusyuk sekali. Jadi para sahabat itu sholatnya khusyuk sekali. Jadi zikirnya, kemudian makanya tidak akan mengingat apapun, sehingga tidak akan berpikir bahwa ternyata setelah sholat ada yang mengintai nyawanya. Itu jadi para sahabat. Nah, pada masa abad ke-7. Nah, nanti perkembangannya ya, setelah Khulafaur Rasyidin adalah dilanjutkan oleh dinasti kekeluargaan ya, namanya dinasti Umayyah. Kemudian dilanjut 700 tahun ya, 500 tahun. Dilanjutkan lagi oleh Bani Abbasiyah. Tapi itu adalah sejarah yang tercatat, dan itu memang perkembangannya sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia. Dan menurut riwayat itu kan ada di teori itu Islam masuk Indonesia ada pada masa abad ke-9, ke-8, 9, 10, ada yang 13, ada yang mengatakan abad ke-16. Tapi kalau yang lebih lebih dekat, mungkin lebih benar, mendekati benar, itu adalah yang abad paling awal. Karena pada masa itu ternyata para sahabat itu sudah mengutus sahabatnya untuk berdakwah. Mungkin ada yang sampai ke Indonesia. Yang ke Indonesia itu
masuk ke kerajaan Sriwijaya, ya, yang dulu kerajaannya lebih besar, memang kerajaannya juga besar. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi itu gambaran awal dari tantangan Islam, ya. Kalau tantangan pada masa itu, nah pada masa Kiai Ahmad Dahlan, tantangannya yang berat adalah satu berkaitan dengan persatuan umat Islam, yang kedua adalah tumbuhnya mistik di dalam kalangan Islam. Kalau mistik dalam Islam misalnya, mistik itu artinya apa? Meyakini sesuatu, ya, keyakinan lain, ya, yang punya kekuatan, ya, di kalangan umat Islam, sehingga dipikir oleh Ahmad Dahlan, oh ini ya yang menimbulkan tidak maju umat Islam itu. Oleh karena itu, dengan setelah haji keduanya Kiai Ahmad Dahlan, kemudian dengan muridnya, kalau tidak salah itu Sang itu mengusulkan agar berdirinya madrasah yang pertama biar bisa berlangsung terus-menerus, maka didirikanlah organisasi. Itulah organisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah berdiri itu menjawab tantangan zaman yang pada masa itu memang diperlukan, ya. Dan setelah berdiri, ya, cirinya Muhammadiyah, jadi harus legal, ya, legal standing sesuai hukum negaranya. Ketika mendirikan sesuatu harus disahkan oleh pemerintah yang sah, ya, tidak mau sembunyi-sembunyi, tidak di belakang-belakang. Contoh yang terbaru kan kita mungkin mendengar membaca di YouTube, di Australia kan berdiri sekolah Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah College. Siswanya tapi dibatasi kalau di sana di Australia. Jadi siswa 70% adalah orang Australia, 30% yang orang non Australia. Tapi semua dibayar oleh negara. Semua dibiayai oleh negara. Izinnya bagaimana, Bu? Izinnya itu menunggu sampai 5 tahun untuk mendirikan sekolah. Sudah punya tanah, ya, sudah membeli tanah untuk mendirikan sekolah itu, menunggu izinnya 5 tahun. Kenapa di sana sampai lama betul? Karena dicek betul sesuai dengan standar lingkungannya, kesehatannya. Jadi tidak, izinnya bukan hanya, kalau di sini kan izinnya dilewat dinas pendidikan saja. Kalau di sana itu dinas pendidikannya iya, departemen pendidikannya iya, departemen kesehatannya iya, departemen kemasyarakatan iya. Jadi izinnya ada lintas 5 lembaga negara. Makanya lama sekali. Dan alhamdulillah, nah sekarang sudah berdiri. Harus legal jelas dan sesuai dengan hukum di negara ini. Itulah cirinya di Muhammadiyah. Oleh karena itu, ibu-ibu, ya kita sama-sama, ya, salah satu dari dakwah amar ma'ruf kita berjuang, ya, insya Allah bagian dari jihad kita untuk masuk ke dalam surga melalui persyarikatan, ya, melalui persyarikatan. Dan insya Allah karena di situ tujuan kita adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, mencapai kepada baldatun thayyibatun wa ghafur, dan akan masuk ke dalam jannatul na'im. Mungkin itu ibu-ibu, nanti kita lanjutkan bulan depan. Kita baru pada pengantar berkaitan dengan apa yang menyebabkan persyarikatan Muhammadiyah itu berdiri dan tantangannya. Oleh karena itu, ibu-ibu, kan pertanyaannya, kenapa di mana-mana ada anggota Muhammadiyah sedikit tapi punya sekolah? Ya karena memang doktrinnya begitu.
Kita itu doktrin amal, doktrin beramal, bukan doktrin meminta. Doktrinnya adalah beramal. Kita beragama, kita beramal sebagai jalan salah satu jihad kita dalam berislam. Ya jihad ada lagi nanti kalau dia ketika memang Islam diperangi ya kita angkat senjata. Tapi kalau Islam damai ya tidak boleh. Ya, jihad kita adalah memerangi kebodohan. Di antaranya adalah kita dengan mendirikan sekolah. Jadi mudah-mudahan kalau kita kan di sini baru udah punya TK, jadi dilanjutkanlah, pikirkan kita punya SD. Insya Allah ya. Kalau yang penting ada tekadnya, insya Allah bisa. Ya. Mungkin itu pertemuan pada petang hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada benarnya silakan diambil menjadi direnungkan, diambil sarinya, diambil baik-baiknya, kita amalkan biar sedikit apa yang kita ketahui tapi itu kebaikan maka kita laksanakan, itu lebih baik ya daripada banyak tahu tapi ternyata kita tidak amalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.